Operasi matrik ya. Operasi matrik di sini ada namanya penjumlahan matrik. Ya, misalkan A adalah AIJ, ya, berarti maksudnya baris dan kolom. Matrik A, ya namanya matriknya matrik A. Kemudian matrik B sama dengan BIJ, ya. Berarti di sini ada elemen-elemen matriknya di baris dan di kolom. Dengan I-nya adalah 1, 2 sampai N dan J-nya 1, 2 sampai M. Ya, J ya. Jadi I ini adalah baris, J-nya adalah kolom. Jumlah matrik A dan B dinyatakan oleh C sama dengan A plus B, ya. Nah, jadi ini bisa dijumlahkan A sama B, dia punya syarat. Ordo A sama dengan ordo B, ya. Ordo apa tadi? Baris dan kolomnya. Jadi kalau misalnya ordo A di sini adalah 2 kali 3, maka B-nya harus 2 kali 3. Di sininya 2 kali 2, di sini juga harus 2 kali 2. Sininya misalnya 1 kali 3, di sini juga harus 1 kali 3. Ya, jadi kalau berbeda, maka proses penjumlahan tidak bisa dilakukan. Ya, ini syaratnya. Ya, jadi sebelum Anda menjumlahkan, pastikan ordonya itu sama. Yang mau matrik mau dijumlahkan. Nah, aturannya nanti kita menjumlahkan di entry yang seletak. Ya, jadi tidak sembarangan lokasi matrik kita jumlahkan, tidak ya. Tapi yang seletak. Ya, seperti ini, misalnya kita punya 2 matrik, ini matrik 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Ya. A dan B. Nah, kemudian ada matrik C. Nah, ini matrik C tidak ini ya, ordonya tidak sama ya dengan A dan B. Yang sama dan A dan B, yang C-nya tidak sama. Nah, misalnya ada pertanyaan nih. Hitung A plus B dan B plus C. Di sini berarti kita lihat yang bisa dijumlahkan adalah A plus B. Ya, kenapa? Karena ordonya sama. Ya, maka kita tulis seperti ini. Nah, penjumlahannya seletak. Berarti minus setengah tambah 3,5. Ya, berarti hasilnya 3. Kemudian 2 tambah minus 2. Kemudian minus 5 tambah 4. Kemudian 7 tambah 3. Kemudian 4 per 3 per 5 tambah 1. Kemudian 10 tambah minus 7. Ya, nah, ini nanti berarti hasilnya adalah 3, 0, min 1, ya, 10, 5, 3 per 5, dan 3. Ya, nah, ini penjumlahan A dan B. Sekarang B plus C, nah, tadi kan kita lihat syaratnya adalah ordonya harus sama. Ini ordonya berbeda, maka apa? B dan C tidak terdefinisi karena ordo B tidak sama dengan ordo C. Jadi kalau Anda mau melakukan perkalian penjumlahan, pastikan dia ordonya sama. Berikutnya, operasi untuk perkalian dengan skalar. Nah, tadi sempat kita bahas skalar ya. Jadi kalau matriks skalar itu di diagonal utamanya, ya ini tidak unsur sangkar ya. Nah di sini ya, misalnya C. Nah kalau dia matriks skalar ya, di sininya 00, di sininya angkanya sama. 44 gitu. Tapi kalau dia bentuknya skalar, sebenarnya bisa ditulis cuma satu ya. Jadi seperti kita nulis suatu konstanta saja gitu ya. Ya, jadi sini misalnya A sama dengan AIJ dengan ini baris kolom ya, barisnya, kolomnya. Perkalian matrik A dengan skalar K, nah, ini juga namakan skalar K, dinyatakan oleh C sama dengan KA yang memenuhi. Nah, dia tidak punya syarat, artinya bentuk ordonya bagaimanapun tidak akan masalah kalau dikalikan dengan skalar. Ya, dikalikan dengan skalar. Jadi di sini syarat tidak ada, jadi artinya bisa selalu dikalikan kalau dikalikan dengan skalar. Di sini CIJ sama dengan KIJ. Ya. Setiap entry pada matrik A dikalikan dengan skalar K. Nah ini Anda lihat skalar yang mana? Nah ini skalarnya ini. Minus 4. Ya. Jadi kalau dibentuk skalarnya seperti ini ya, bentuk skalar ini biasanya ditulis nanti seperti ini. Berarti kita ada satu konstanta, kita kalikan dengan satu matrik. Di sini matrik ordonya adalah 2 kali 3. Nah, jadi skalar ini ya, atau konstanta ini, skalar ini mau kita kalikan dengan matrik berapapun tidak ada masalah, dia selalu bisa dikalikan karena tidak ada syarat. Ya, hanya semua elemen sini berarti harus dikalikan dengan minus 4. Berarti minus 4 dikalikan 3,5 atau 7/2. Minus 4 kalikan minus 2, minus 4 kalikan 4.
minus 4 kali 3, minus 4 kali 1, dan minus 4 kali minus 7. Ya. Nah, ini jadi tadi hasilnya. Ya, ini hasilnya minus 14, 8, minus 11, minus 12, minus 4, dan 28. Dengan definisi ini, nah ini sebenarnya agak sedikit perluasan ya, perluasan konsep dari perkalian skalar. Didapat negatif matrik adalah minus A sama dengan minus 1A. Nah, jadi kalau ada tulis minus A, Anda boleh menulisnya minus 1A. Skalarannya minus 1, ini matriknya. Ya, jadi kalau minus A, Anda bisa pisahkan dia menjadi satu skalar, yaitu angka minus 1. Yang berakibat pula, operasi pengurangan dapat ditentukan, yaitu A minus B adalah sama dengan A plus minus B. Ya, jadi Anda bisa menulis seperti ini. Ya. A minus B sama dengan A plus minus B. Nah, seperti ini misalnya A-nya ini ya, kemudian B-nya ini ya, matrik B-nya. Anda lihat ordernya sama, berarti dia bisa dilakukan proses untuk penjumlahan ataupun pengurangan. Ya, bentuk pengurangan ini kita bisa buat menjadi bentuk penjumlahan, menjadi seperti ini maksudnya. Ya. Maaf. Ya. Jadi di sini B ini kita kalikan minus B, kita kalikan minus dulu. Maka prosesnya jadi proses penjumlahan. Jadi A minus B sama dengan A plus minus B atau sama dengan A plus minus 1B. Jadi di sini A tetap prosesnya 1, hanya apa? Semua B-nya dikalikan minus 1. Nah, jadi proses seperti ini. Jadi prosesnya sebenarnya tidak terjadi pengurangan tapi penjumlahan juga. Ya, nah, tapi di sini B-nya kita kalikan dengan skalaar minus 1. Ya, jadi ini 3 jadi minus 3,5, minus 2 jadi 2, 4 jadi minus 4, minus 3 jadi 3 jadi minus 3, 1 jadi minus 1, dan minus 7 jadi 7. Nah, ini kita jumlahkan. Jadi di matrik ini proses pengurangan kita bisa buat jadi proses penjumlahan. Ya, dengan cara pengurangan itu kita ganti operatornya menjadi jumlah, dan yang pengurangan itu kita tambahkan skalaar minus 1. Sehingga prosesnya proses penjumlahan. Jadi seperti ini. Jadi seolah di sini dengan konsep ini seolah Anda tidak akan pernah di matrik proses namanya pengurangan. Ya, kenapa? Karena kalau dia ada proses pengurangan, maka dibalikan dulu jadi proses penjumlahan dengan cara menambahkan skalaar minus 1 di bagian pengurangannya. Jadi kalau di sini B minus A berarti B plus minus 1A. Oke, ini tadi proses dengan skalar, perkalian dengan skalar. Nah, sekarang perkalian dengan 2 matrik. Nah, ini biasanya agak kadang-kadang perlu kehati-hatian ya. Sering kadang-kadang jadi bingung dalam proses perkalian 2 matrik ya. Jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah ya, jadi sama ya tadi seperti tadi. Jika A sama dengan AIJ dengan I12 dan seterusnya, J12 dan seterusnya, ya. B adalah BJK dengan K ya, K12 dan seterusnya. Perkalian matrik A dan B dinyatakan oleh C sama dengan AB memenuhi syaratnya. Banyak kolom A sama dengan banyak baris B. Diperhatikan. Banyak kolom harus sama dengan banyak baris. Itu syarat perkalian itu bisa dilakukan. Jadi kalau tadi penjumlahan adalah ordonya harus sama, ya. Tapi kalau di matrik bukan ordonya dilihat, tapi banyak kolom A-nya sama dengan banyak baris B. Ya. Yang berbalik ya, kolom dan baris. Ya. Nah, ini dibentuk aturan menjadi bersama satu bentuk sigma CIK sama dengan J1 sampai M, AIJ, B, JK. Ya. Jadi di sini, nah ini Anda lihat ya, ini kan baris, ini kolom gitu ya. Ya, J ini kan J kolom. Jadi K-nya ini artinya berarti K-nya bebas, ya. K-nya bebas. Yang penting baris dan kolomnya itu sama. Kita lihat ya di sini. Dengan aturan ini dikaitkan dengan vektor kolom dan vektor baris. Jika AI vektor baris ke I dari matrik A dan BK vektor kolom ke K dari matrik B, maka elemen matrik C IK adalah sama dengan AI BK. Ya. Nah, ini lebih jelasnya. Ini secara bahasa formalnya seperti ini ya. Supaya lebih jelasnya seperti ini.
Di sini kita punya ya, ini 2 baris 3 kolom, ya, minus 3, 1, 4, baris keduanya 2, minus 1, minus 5. Kita lihat ini dia ada 2 baris 3 kolom. Berarti 3 kolom. Kita lihat ini ada matrik B. Matrik B ini berarti matrik Biot-Sankar ya. Biot-Sankar. Nah, kita lihat di sini dia punya 3 baris 3 kolom. Nah, berarti apa? Di sini kolomnya 3, di sini barisnya 3. Berarti apa? Dia bisa dikalikan. Ya. Kalau ini penjumlahan nggak bisa, karena ordernya tidak sama. Nah, sekarang kita coba bagaimana proses perkalian itu terjadi. Ya. Nah, ini di sini contohkan satu-satu. Ya, dicoba perkalian dari A dan B pada baris ke-1 kolom kedua. Berarti ini baris ke-1 kolom kedua berarti yang ini 3, 1, 4 ya. Oke, kita lihat di sini nanti ada ya ini berbagai macam contoh ya. Kita lihat aja di sini. Baris ke-1 kolom kedua. Nah, baris ke-1 angkanya ini minus 314. Nah, ini dari mana tadi di sini ya. Ini baris ke-1. Kolom kedua adalah 34 minus 6. 34 minus 6. Ya, nah, berarti proses perkaliannya adalah apa? Di sini minus 3 kalikan 3. Nah, jadi di sini kolom ke-1 dikalikan baris ke-1. Ya, minus 3 kali 3, berarti di sini minus 9. Nah, kalau perkalian di sini berarti dijumlahkan dan berikutnya yaitu apa? Nah, di sini yang kolom kedua dengan baris kedua 1 kali 4 berarti 4. Ini kolom ketiga dengan baris ketiga. Nah, berarti 4 kali minus 6 minus 24. Nah, berarti minus 9 tambah 4 ya, berarti minus 5. Minus 5 dikurangi 24 minus 29. Nah, ini seperti itu perkalian ya prosesnya. Sekarang kalau misalnya kita ambil baris kedua kolom ketiga. Nah, baris kedua ini adalah ya di sini tadi baris kedua kolom ketiga, baris kedua berarti yang 2 minus 15, kolom ketiga 217. Berarti kita kalikan 2 kali 2 4, minus 1 kali 1 minus 1, minus 5 kali 7 minus 35. Berarti 4 kurangi 1 adalah berapa? 3. Lalu kemudian 3 dikurangi 35 berarti minus 32. Sekarang di sini misalnya entry AB ya pada baris ke-1 kolom ketiga. Nah, ini ambil baris ke-1-nya ini tadi ya sama. Sekarang kolom ketiga diambil 217. Ya, nah, berarti di sini adalah minus 3 kali 2 minus 6, 1 kali 1 1, 4 kali 7 berarti 28. Minus 6 tambah 1 minus 5 tambah 28 jadi 23. Sekarang di sini kalau kolom kedua baris kedua kolom ke-1 ya, ini 2 minus 51 kolom ke-1 ini ya. Nah, ini berarti 2 kali 0 0 minus 1 kali 1 minus 1 minus 5 kali minus 2 plus 10 ya. 0 kurangi 1 minus 1 tambah 10 jadi 9. Ya, ini kalau satu per satu. Nah, sekarang kita lakukan perkalian. Nah, ini kalau tadi kan per satu baris satu kolom ya. Nah, sekarang seluruh matriknya kita kalikan. Nah, ini bisa dikalikan. Kenapa? Karena jumlah kolomnya sama dengan jumlah barisnya. Berarti di sini untuk hasilnya bagaimana di sini? Nah, berarti hasilnya di sini minus 3 kali 0. Ya. Minus 3 kali 0. Nah, di sini nggak ada penjabarannya ya. Kali ini saya coba jelaskan secara terperinci. Minus 3 kali 0 berarti 0 ya. 1 kali 1 berarti 1, 4 kali minus 2 berarti minus 8 ya, minus 8 berarti tadi 0 ya, 0 ya, 0 tambah 1 tambah minus 8 berarti minus 8 tambah 1 berapa? Minus 7. Nah, ini dapat minus 7 ya. Saya ulang ya di sini minus 3 kali 0 dijumlahkan dengan 1 kali 1 dijumlahkan dengan 4 kali minus 2. Hasilnya adalah minus 7. Nah, sekarang masih baris ke-1 kolom kita kalikan dengan kolom kedua untuk mendapatkan di sini ini. Berarti minus 3 kali 3 berarti minus 9. 1 kali 4 ya, berarti 4 ya.
Kemudian 4 kali minus 6 adalah minus 24. Jadi tadi minus 3 kali 3 adalah minus 9. Minus 9 tambah 4 berarti berapa? Di minus 5 ya. Minus 5. Minus 5 ditambah dengan minus 24. Berarti minus 29. Untuk dapat 23 berarti apa? Baris ke-1 dikalikan kolom ketiga. Minus 3 kali 2 berarti minus 6. 1 kali 1, 1, 4 kali 7, 28. Berarti minus 6 tambah 1 berarti minus 5, minus 5 tambah 28. Berarti 23. Nah, berarti yang kedua gimana? Berarti yang kedua, lakukan hal yang sama. Baris kedua kalikan dengan kolom ke-1, dapat angka di sini. Baris kedua kalikan dengan kolom kedua, dapatlah ini. Baris kedua dikalikan dengan kolom ketiga, dapatlah ini. Nah, inilah hasil perkalian dari matrik. Ya, jadi perkalian matrik ini prinsipnya Anda lihat, asal jumlah kolomnya sama dengan jumlah baris, maka dia bisa dikalikan. Ya, oke, sudah cukup jelas ya. Nanti ada latihan-latihan ya yang Anda bisa latih supaya tidak lupa ya. Oke, sekarang kita lanjutkan nih operasi berikutnya, transpose matrik. Misalkan A sama dengan AIJ, ya, transpose tadi sebenarnya sudah kita jelaskan ya. Jadi baris jadi kolom, ya, baris jadi kolom. AIJ dengan A12 dan seterusnya, J dengan 12 dan seterusnya, ya. Transpose matrik A yang dinyatakan oleh B sama dengan A transpose didefinisikan sebagai, nah, syaratnya tidak ada. Jadi ini di transpose matriknya, ya. Tentukan A transpose jika A-nya adalah ini ya. Kita lihat ini berapa? 3 baris 2 kolom ya. Nah, berarti kalau dibalik berarti jadi kebalikannya di sini ya. Berarti ini kan kolom, ini jadi baris nih. Minus 2, 3, 5. Nah, ini kan kolom, ini jadi baris. Nah, berarti kolom ke-1 jadi baris ke-1. Kolom kedua jadi baris kedua. Nah, itu sebut namanya proses transpose. Ya, jadi matrik ukuran berapapun definisinya di transpose adalah dari baris menjadi dari kolom menjadi baris, ya, dari kolom menjadi baris. Itu sebut namanya transpose matrik. Ini kan mungkin saya kira Anda tidak asing ya kalau Anda suka aplikasi, suka menggunakan Excel. Pada saat Anda melakukan copy paste, ada pilihan transpose, ya, ada pilihan transpose. Ya, coba saya tunjukkan. Ya, anggap aja ini suatu matrik ya, misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Copy paste ya, kita copy paste, kita blok, kita klik kanan. Sebentar, ini hilang nih soalnya. Kita blok, kita copy dulu, lupa di copy, klik kanan, lalu pilih paste option. Nah, ini Anda perhatikan ada transpose ya. Nah ini transpose. Nah, kita klik. Nah, Anda lihat ya, ini baris jadi kolom. Ya, jadi ini tadi 4 baris, 3 kolom, sekarang menjadi karena ditranspose. Barisnya jadi 3 karena kolomnya jadi baris. Nah, ini proses transpose. Jadi transpose ini bukan proses yang baru banget ya. Nah, saya kira kalau Anda suka menggunakan Excel, Anda akan menemukan satu bentuk copy paste yang namanya transpose. Oke, kita kembali lagi. Kemudian ada namanya trace, ya, trace metrik. Tadi ada square metrik ya, sekarang ada trace metrik. Di sini ya, ini sama tadi ya, satu model matrik AIJ dengan I12 dan seterusnya, J12 dan seterusnya. Trace dari matrik yang dinyatakan oleh trace A didefinisikan sebagai, ini syarat matriknya bujur sangkar. Trace matrik bisa dilakukan, operasi ini bisa dilakukan kalau dia bentuknya bujur sangkar. Ya.
Nah, dia sebenarnya adalah satu trase ini mengambil diagonalnya saja. A11, A22 ini bagian diagonalnya. Penjumlahan semua entry diagonal utama. Jadi daerah trase matrik ini, jadi operasi trase matrik ini adalah Anda menjumlahkan area diagonal utamanya. Nah, saya punya seperti ini nih. Hitung trasenya, ya sudah berarti 2 minus 2 tambah 1. Nah, jadi trase dari ini apa? 2 minus 2, 1. Ya, nah, jadi syaratnya satu, Anda melakukan trase, pastikan dia bujur sangkar, yaitu apa? Garis dan kolomnya jumlahnya sama. Nah, ini kita lihat beberapa contoh tambahan supaya lebih memahami mengenai trase. Ya, kita punya A seperti ini matriknya, B seperti ini matriknya, C ini matriknya, ya, ini 2 kali 2, ini berarti 3 kali 2, ini berarti 2 kali 3, ini 3 kali 3, dan ini 2 kali 2. Sekarang misalnya proses A tambah B, nah ini kita coba menggabungkan tadi operasi penjumlahan. A sama B tidak bisa ya, kenapa? Ordonya berbeda. Kemudian A kali B tidak definisi karena banyak kolom A tidak sama dengan banyak baris B. Nah, ini kolomnya 2, barisnya 3, ya, nggak bisa ya, nggak bisa dikalikan. Kemudian A tambah E, A tambah E, nggak bisa ya, ordonya sama. Jadi dapat hasilnya seperti ini, ya sekiranya nggak ada kesulitan. Kemudian A kali C. Nah, di sini kolomnya 2, di sini barisnya 2. Nah, berarti bisa ya. Ini 2 baris, ini 2 kolom. Nah, berarti bisa kita lakukan. Berarti baris ke-1 kolom ke-1 dikalikan dengan baris ke-1 ya, dan seterusnya. Kemudian juga berikutnya kolom kedua kalikan dengan semua barisnya, ya. Nanti akan didapatkan ya. Jadi sini lihat 1 kali 4, ya, tambah 2 kali minus 3. Ya, terus berikutnya 1/3, ya. 1 kali 1/3, 1 kali 1/3, tambah 2 kali 0, ya. Ya, baris kali kolom ya. Nah, di sini nanti Anda dapat hasilnya. Ya, Anda dapat hasilnya. Kemudian BC kali 3D, berarti ada satu skalar, 3. B tambah C bisa nggak nih? B tambah C, B kali C ya, B kali C. Di sini ada 2 kolom, ini 2 baris, berarti bisa dikalikan. Ditambahkan 3D, berarti D-nya dikalikan skalar 3. Nah, di sini B kali C, ini hasilnya. 3 kali D ini hasilnya, ya, didapatlah hasilnya seperti ini. Kemudian trase A berarti yang ini 1 tambah 0, berarti 1. Trase B tidak ada, ya. Kenapa trase D tidak ada? Trase B ya, karena dia bukan bujur sangkar. Kemudian 3A, ya, sama dengan 3 kali A. Ya, berarti 3 dikali A, ini matrik A. Kemudian ada, nah ini ada identitas ya. 3IA sama dengan 3. Nah, berarti 3 kali identitasnya. Ya, identitasnya, satu identitas itu nilainya apa? 1,1. Selalu diagonal utamanya dia 1,1. Itu sebenarnya identitas. Dikalikan 3, jadi di sini 33, kemudian dikalikan dengan A. Ya, dapat hasilnya seperti ini. Trase D, ya, 0, ya, tambah 3, tambah 1. Trase D, ya, berarti diagonal utamanya kita jumlahkan. Dapat nilainya 4. Nah, itu operasi-operasi di dalam satu matrik yang nanti akan kita gunakan di bab-bab selanjutnya. Ya, jadi tadi ini saya ulang, ada namanya penjumlahan, kemudian ada yang namanya perkalian, kemudian ada namanya perkalian dengan skalar, perkalian antara matrik, ya, perkalian antara 2 matrik, kemudian transpose matrik, kemudian ada trase matrik, ya. Oke, ya, itu operasi-operasi ya di dalam matrik. Nah, sekarang kita lihat ya dari semua tadi pembahasan di atas ya, jenis-jenis matrik, terus operasi matrik, sifat-sifat matrik ini apa? Nah, di sini ada. Dan kita mengetahui sifatnya sebenarnya nanti kita akan lebih mudah ya, atau lebih cepat untuk
dalam satu operasi matrik. Ya. Jadi seperti ini. Seperti A tambah B sama dengan B sama B plus A. Jadi sifat komutatif ya. Jadi bisa ditukar sama seperti penjumlahan biasa. Sebutnya sifat komutatif. Kemudian asosiatif ya. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B kali B plus C. Jadi kalau kurung ini maksudnya kan ini dijumlahkan dulu hasil tambahkan dengan C. Kalau ini berarti B sama plus C dijumlahkan dulu lalu tambahkan dengan A. Nah, ini asosiatif. Ini juga bunyi sana. Kemudian A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Jadi kalau satu matrik ditambahkan dengan 1, 0, berarti apa maksudnya? Matriknya itu 0 semua isinya. Maka Anda bisa langsung jawab bahwa hasilnya sama dengan A. Ya. Sifat matrik 0, jadi identitas penjumlahan. Kemudian A plus minus A, itu hasilnya akan bakal 0. Ya, atau minus A tambah A. Jadi A plus minus A akan sama dengan minus A tambah A. Hasilnya akan sama dengan 0. Jadi sifat negatif matrik. Kemudian perkalian dengan skalar. A tambah B, nah ini sifatnya bisa dilakukan distributif. Jadi kalau seperti ini misalnya, satu skalar kalikan dengan A plus B, maka kita bisa buka kurungnya, kita distribusikan K dikali A dengan K dikalikan B. Yang disebutnya sebagai sifat distributif terhadap skalar K. Kemudian di sini ada satu skalar ya, skalar namanya dua, ada K tambah L, jadi ada dua skalar, K tambah L sama dengan A, maka ini bisa didistribusikan A dikali K plus A dikali L. Jadi L ini juga adalah skalar, K dan L. Sifat distributif juga. Ya. Jadi kalau yang ini yang dikurung adalah matriknya, kalau ini dikurung adalah skalarnya. Sama, jadi sama seperti ini, bisa didistribusikan masing-masing. Kemudian satu skalar dikalikan skalar kalikan matrik, itu bisa dibuatnya menjadi salah satu dikalikan skalar dulu baru dikali jadi maksudnya matrik itu dikalikan satu skalar dulu dikalikan dengan skalar yang lain. Jadi kalau ini skalarnya dikalikan dulu kalikan dengan matrik, bisa juga matriknya dikalikan dengan skalar lalu dikalikan dengan skalar lagi. Kemudian berikutnya ada identitas A. Nah, identitas A ini sama dengan A. Jadi kalau satu matrik dikalikan identitas berapa tadi nilainya adalah yang diagonal utamanya 1. Maka otomatis hasilnya sama dengan A. Kemudian ada namanya A plus B transpose. Nah, di transpose tadi ya, baris jadi kolom, ya, atau kolom jadi baris ya. Nah, di sini A plus B transpose bisa kita tulis A transpose B transpose. Maksudnya adalah matriknya dijumlahkan dulu, lalu baru ditranspose. Boleh juga dikerjakannya masing-masing ditranspose, terus dijumlahkan. Hasilnya akan sama. Nah ini sifat matrik yang pertama ya, terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Kemudian operasi perkalian penjumlahan dan perkalian dengan skalar ya. Di sini yang kedua adalah sifatnya bahwa A kali B tidak sama dengan B kali A. Nah, jadi kalau tadi penjumlahan sifatnya dia bisa komutatif, tapi kalau perkalian dia tidak bisa komutatif. Ya, jadi dia tidak sama dengan A kali B, tidak sama dengan B kali A. Jadi kalau kita skalar misalnya skalar itu misalnya 2 kali 3 akan sama dengan 3 kali 2. Tapi kalau matrik berordo 2 kali 2 misalnya, itu kita balik maka hasil perkaliannya pun akan berbeda. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini A-nya ini, B-nya ini Anda lihat sama ya, ini A ini A ini kan sama ya. 0 minus 1 2 0 3, ini juga minus 1 2 0 3. Ini juga sama. Nah, ini kita kalikan hasilnya ini. Yang ini kita kalikan hasilnya ini. Nah, Anda lihat berbeda. Jadi A B tidak sama dengan B kali A. Jadi akibatnya tidak berlaku hukum pencorotan sebagaimana dalam perkalian bilangan real jika A B sama dengan CB, belum tentu A sama dengan C. Ya, tentu. Namun sama B ya. Karena tidak berlaku bolak-balik ya. Kemudian di sini, nah sekarang kalau untuk ini A kali B kali C, nah kalau yang ini bisa asosiatif bisa. Jadi Anda mau kalikan dulu ya AB dulu, atau kalikan BC dulu baru kali A, kalau di sini baru kalikan C, hasilnya akan sama. Kemudian kalau dikalikan dengan identitas, tadi identitas itu adalah 1 ya, diagonal utamanya 1, A kali identitas sama dengan identitas A kali A sama dengan A. Maka sifat matrik satuan
identitas perkalian. Ya, jadi di sini hasilnya kalau Anda lihat, oh dikalikan identitas, ya udah Anda nggak usah capek-capek mengalihkan, pasti hasilnya sama dengan A. Ya, jadi nggak perlu Anda kalikan satu-satu ya. Nah, langsung aja hasilnya pasti A. Kemudian kalau dikalikan dengan 0, udah pasti hasilnya 0. Artinya apa? Isi semua matriknya akan 0. Kalau dikalikan sudah pasti dibolak-balik akan hasilnya sama dengan 0. Jadi sifat matrik 0. Nah, ini agak kurang jelas ya. Nanti kita lihat contohnya di sini ya. Oke, lihat di sini. Nah, kalau dia sifatnya perpangkatan itu berarti seperti perkalian 2 kali 2 gitu ya. 2 kali 2 kita bisa nulisnya 2 pangkat 2. Ya. Nah, sini A pangkat R, matrik maksudnya, dan matrik pangkat S, bisa kita tulis A, R tambah S, jika R dan S bilangan asli. Nah, jadi kalau pemangkatannya bilangan asli, itu bisa. Tapi kalau bilangan, artinya kalau di sini bukan bilangan asli, itu tidak bisa. Bilangan asli itu apa? Ya bilangan, ya dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang pasti dia bukan real atau berbentuk pecahan. Itu tidak berlaku. Ini hanya berlaku kalau pemangkatnya pemangkatnya di sini adalah bilangan asli. Kemudian ada matrik diagonal D. Ya. D ya di sini. Nah, D ini D berarti diagonal D berlaku D pangkatkan di sini. Ya. Jadi kalau seperti ini dia diagonal, ada diagonal di sini. Nah, di sini berarti 0 semua ya. 0 semua, maka jadi berlaku ini. Dipangkatkan dengan K, itu jadi berlaku. Jadi sama, jadi bisa. Ya, jadi bisa. Ya, maksudnya di sini adalah bisa bisa dilakukan. Dia tidak akan merubah matrik ya. Ya dengan syarat apa? Ini hanya diagonal utamanya terisi. Ininya 0. Ininya 0, ini pun 0. Ini 0, ininya 0. Jika AB sama dengan 0, tidak jamin berlaku A sama dengan 0 dan atau B sama dengan 0 atau BA sama dengan 0. Ya, di sini contohnya ya, jika A 1, 2 ini 00, B-nya 00, 3, 4, maka A kali B sama dengan 0. Ya, nah, jadi A dikali B ini 0. Kalau Anda coba kalikan hasilnya 0. Tapi kalau di B kali A belum tentu. Nah, jadi sama seperti tadi ya, tidak bisa berlaku dibaliknya. Kemudian, nah ini kalau dikalikan dengan skalar, ya, nah ini bisa tadi bisa dipindah-pindahkan urung-urungnya di sini, ya KA, Anda boleh kalikan ini boleh dulu, ya atau kalikan dengan matrik B dulu, hasilnya bakal sama. Kemudian juga berlaku sifat distributif, A tambah B kalikan C berarti A kali C tambah B kali C bisa, ya ini C kali A tambah C kali B bisa, AB transport bisa juga jadi seperti ini, ya. B transport A transport, jadi ini berlaku. KA transport, maka di sini yang ditransport cuma A-nya, karena transport ini kan hanya berlaku untuk matrik. Ya, artinya kalau dia skalar, kalau ditransport juga bakal sama hasilnya ya. Jadi yang cukup ditransport adalah yang matriknya. Ya tidak perlu skalarnya, karena akan sama hasilnya. Kemudian ada terhadap operasi penjumlahan perkalian dengan skala dan trase. Trase A plus B sama dengan trase A plus trase B. Nah, tadi ingat trase ya, trase adalah penjumlahan di diagonal utama. Ya trase. Ya, jadi trase A plus B, Anda bisa lakukan trase A ditambah trase B. Jadi A sama B-nya dijumlahkan dulu, baru dihitung trasenya, atau Anda hitung trasenya satu persatu. Kemudian trase A transport, Anda bisa sama dengan trase A. Ya, jadi kalau ditransport, hasilnya bakal sama. Kemudian trase ke skalar ya, skalar K dikalikan matrik, maka K kali trase A. Ya. Kemudian trase I kali N kali L, ya itu sama dengan L. Ya identitas satu-satu ya, tadi yang bilang apa di diagonal utamanya 1. Maka hasil ini ada sama dengan N hasilnya. Oke, kita lihat ini contohnya. Jika A seperti ini, 2 min 1, 2 minus 1, 1, 3. Kemudian B-nya adalah 4, 1, 7 minus 2. Ya, nah, di sini kita lakukan penjumlahan ya. A plus B kita jumlahkan dulu. Nah, hasilnya ini hasil penjumlahannya. Lalu ditranspos. Ditranspos berarti garis jadi kolom. 60, 81. Nah, ini proses seperti ini ya. Oke. Terus kemudian kita lakukan transpos satu persatu. Nah, hasilnya ini ya.
6810. Kita lihat hasilnya sama ya. Jadi ini maksudnya untuk membuktikan dari bahwa kalau ini Anda jumlahkan dulu matriknya, terus Anda transpose, hasilnya akan sama, Anda transpose satu persatu, lalu dijumlahkan. Hasilnya akan sama. Kemudian AB transpose, ya, A kali B, nah, terus ditranspose, hasilnya ini. Kemudian di masing-masing ditranspose, A transpose, B transpose, ya, nah, hasilnya ini. Ya, tidak sama ya. Kemudian B transpose A transpose, nah, ini hasilnya. Masing-masing ditransport dulu, ya ini hasilnya. Kemudian di sini, nah sebentar ya, coba kita lihat tadi ke atas ini sebentar ya. Jadi AB transport sama dengan B transport kali A transport ya. Nah ini maksudnya membuktikan ini bahwa ini kalau Anda transport satu persatu AB terus Anda transport satu persatu hasilnya akan beda. Tapi kalau A kali B ya dikalikan lalu ditranspose, kemudian Anda coba melakukan masing-masing ditransport tapi B-nya dulu, lalu dikalikan dengan A, lalu B kali B transport kalikan A transport, hasilnya akan sama. Ya, jadi bisa terbukti dari sini nih. Ya, contoh di sini. Nah, maksudnya di sini ya. Jadi maksudnya membuktikan ini. A B transport hasilnya ini. B transport A transport hasilnya ini sama ya. Jadi kalau Anda melihat seperti ini, saya mau lebih cepat matrik dulu baru ditranspose gitu ya. Nah, itu hasilnya boleh, bakal sama. Kemudian setengah B transpose, nah berarti skalarnya setengah, ya dikalikan dengan matriknya, ya nilai B ini dikalikan dengan matriknya, nilai B ini, ya dikalikan setengah dulu hasilnya ini, kemudian ditranspose hasilnya ini, kemudian sekarang ditranspose dulu baru kalikan setengah hasilnya ini. Anda lihat hasilnya sama ya, jadi bisa Anda, jadi skalar ini tidak akan berefek apapun terhadap transpose ini. Jadi bisa Anda transpose dulu baru dikalikan setengah. Atau kalikan setengah dulu baru Anda transpose. Hasilnya bakal sama. Kemudian dikalikan minus 2, ya prosesnya saya kira ini tidak ada masalah ya. Kemudian ini 2A, kemudian minus 2 kali identitas A. Nah dikalikan identitas. Identitas itu tadi berapa nilainya? Adalah diagonal utamanya 1, 1. Tapi dikalikan minus 2, maka di sini minus 2, minus 2. Nah, jadi ini identitas ya. Identitas yang nilainya adalah 1, 1 dikalikan minus 2. Terus kemudian ini, kalau ini dikalikan dengan A, ini terus kalikan dengan A. Ya, hasilnya ini Anda lihat adalah hasilnya sama. Jadi minus 2A dengan minus 2 identitas kalikan A, hasilnya akan sama. Nah, kemudian, nah ini yang tadi agak jelas ya. Coba ini tadi yang ke atas, yang tidak jelas. Ini. Nah ini yang agak jelas nih ya. Nah ini contohnya yang ini. Ya, lihat di sini. Itu maksudnya pemakatan ya. A pangkat 2 berarti sama dengan A kali A. A pangkat 3, Anda bisa menulisnya A pangkat 2 kali A. Nah, jadi kalau A pangkat 2 berarti A kali A ini hasilnya. Kalau A pangkat 3, A pangkat 2 dulu dikalikan, terus kalikan A. Jadi Anda bisa pecah nih, kalau A pangkat 3, Anda pecah jadi ini 2, ini 1. Ya. Berarti ini sama dengan A kali A kali A kali A. Ya, soalnya kalau perkalian langsung 3 kan akan apa? Tadi kan kita bahas perkalian matrik ini selalu 2 ya, tidak sekaligus 3 ya. Jadi 2 kerjakannya. Maka di sini kita pecah jadi 2. Jadi kalau A pangkat 4 ya berarti A2, di sini A2. Kalau A5 di sini A pangkat 5 berarti A2 kali A2 kali A. Kemudian trase A, nah trase berarti penjumlahan dari diagonal utama. Ini adalah 5, trase B ini adalah ini diagonal utama B. Trase A tambah B sama dengan di sini hasilnya adalah jadi A tambah B dijumlahkan dulu lalu diterasekan. Berarti hasilnya 7.